Saya Agustina Arina Purwoko. Hari ini kita akan membahas mengenai makanan untuk penderita diabetes. Apa aja itu? Saksikan ya. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus ini adalah penyakit kadar gula dalam tubuh yang terlalu tinggi, lebih dari 200 mg per desiliter kalau kalian ukur. Klasifikasi diabetes mellitus ada 4 jenis loh. Yang pertama ada diabetes tipe 1, yang kedua diabetes tipe 2, dan yang ketiga diabetes gestasional, yang keempat diabetes tipe lain. Diabetes tipe 1 biasanya karena kadar insulin dalam tubuh tidak terbentuk lagi. Oh iya, sebelumnya insulin itu apa? Insulin itu adalah senyawa di dalam tubuh kita. Ibaratnya kayak angkotnya lah yang mengantarkan gula atau nutrisi gula ke seluruh tubuh. Nah, tipe 1 ini insulinnya tidak ada. Jadi, mau tidak mau orang tersebut harus disuntik setiap harinya sebelum makan. Selanjutnya diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini biasanya insulinnya ada tapi mogok. Jadi, kita panggilin orang bengkel. Kita bisa pakai obat-obatan untuk meningkatkan sensitivitas insulin itu sendiri di dalam tubuh. Inti dari kedua tipe ini adalah tidak teregulasinya gula di dalam tubuh secara baik. Jadi, terjadinya penumpukan. Selanjutnya, gestasional biasanya terjadi selama proses kehamilan yang kemudian akan menghilang setelah melahirkan. Meskipun demikian, kondisi ini juga bisa menetap terjadi pada seorang wanita meskipun ia sudah melahirkan. Studi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa wanita yang pernah mengalami penyakit diabetes gestasional memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit diabetes tipe 2. Jadi, harus memperhatikan pola makan yang sehat untuk mengurangi resiko tersebut. Yang terakhir atau selanjutnya adalah diabetes tipe lainnya. Nah, ini ditimbulkan bukan karena faktor genetik, bukan karena gaya hidup atau kehamilan. Biasanya ini terjadi karena adanya penyakit lain atau karena adanya infeksi berat. Apa saja gejala jika menderita diabetes? Nah, gejala umum yang paling sering ditemukan pada penderita diabetes ada 3. Yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, sering haus. Yang ketiga, sering lapar. Nah, ketiga ini adalah ciri khas yang paling sering ditemukan pada penderita diabetes. Karena tubuh kita kan mengandung air. Jadi pada kondisi diabetes, gula itu terperangkap di ekstraseluler atau di luar jaringan tubuh. Nah, teman-teman, prinsip dari gula itu sendiri kan, kalau gula itu mendorong air, beda dengan garam. Kalau garam itu dimana dia menyerap air. Ingat ya, kalau misalkan gula itu mendorong air, kalau garam itu menyerap air. Jadi, yang tadinya diserap oleh tubuh malah dibuang keluar. Nah, itu kenapa kita sering haus. Terus, kenapa sering lapar? Karena gula yang seharusnya teregulasi di dalam tubuh, gula yang menjadi sumber energi tidak masuk ke dalam sel karena insulinnya kelainan atau terjadinya kerusakan. Jadi, tubuh kita mikirnya kurang asupan gula mulu nih. Itu dia 3 gejala yang biasanya ditemukan pada penderita diabetes. Apa saja yang perlu diperhatikan pada penderita diabetes? Itu ada 4. Yang pertama, pola makan. Yang kedua, pola hidup. Yang ketiga, pola olahraga. Dan yang keempat, cek rutin kadar gula darah.
Pola makan ada 3. Yang pertama, jumlah. Yang kedua, jenis. Dan yang ketiga, jadwal. Untuk jumlah yang harus dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan yang memadai, yaitu berat badan yang dirasa nyaman untuk seorang diabetes. Dan jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan hasil konseling gizi. Untuk jenis makanan utama yang dapat dikonsumsi disesuaikan dengan konsep piring makan model T. Seperti ini. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makanan utama, 2 sampai dengan 3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Pola hidup ada 3. Yang pertama, stop rokok. Yang kedua, stop alkohol. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Ketiga hal ini bisa dilakukan di diri kita. Pola olahraga. Untuk penderita diabetes sangat penting untuk melakukan olahraga. 30 menit sehari dilakukan 3 kali dalam seminggu. Itu minimal yang harus dilakukan. Selanjutnya, bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dari karbohidrat kompleks yang dianjurkan ada nasi, roti, mie, singkong, ubi, dan lain-lainnya. Yang diutamakan yang berserat tinggi. Untuk protein yang dianjurkan adalah tidak mengandung tinggi lemak seperti daging rendah lemak, ikan, susu rendah lemak, keju rendah lemak, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Untuk lemak dianjurkan dalam jumlah yang terbatas. Makanan dianjurkan diolah dengan cara ditumis, dikukus, direbus, disetup, dibakar, dan dipanggang. Selanjutnya dianjurkan untuk mengkonsumsi cukup banyak sayuran dan buah-buahan. Bahan makanan yang tidak dianjurkan dari karbohidrat sederhana ada gula, ada sirup, ada jelly, ada madu, kue-kue manis, buah yang diawet dengan gula, minuman botol ringan, susu kental manis, dan es krim. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan dari protein adalah sumber protein yang tinggi kandungan kolesterol seperti jeroan dan otak. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan dari lemak adalah sumber protein yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain daging berlemak, susu full cream, makanan siap saji, dan goreng-gorengan. Dan yang terakhir, bahan makanan yang tidak dianjurkan ada dari sumber natrium antara lain garam dapur, vaksin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. Dan hindari bahan makanan yang mengandung bahan tersebut seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Itu dia pembahasan kita tentang makanan untuk penderita diabetes. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.